A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta maaf belum bisa melanjutkan cerita yang berjudul Anakku Gila Karena Ulahku, karena ada beberapa bab yang harus direvisi dulu. Sekali lagi Mang Sukir minta maaf, tapi insya Allah Mang Sukir akan tetap menamatkannya. Dan sambil menunggu, Mang Sukir akan menceritakan dahulu cerita yang berjudul Warung Soto Mbak Karsiem. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Sebelum Mang Sukir lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Widih, rame banget warung sotonya, Mbok, ucapku kepada Mbok Karsiem. Iya nah, dari pagi sampai malam rame terus, sampai gak kober narok pantat, ucap Mbok Karsiem berkelakar sambil melayani pesanan yang minta dibungkus. Banyak pembelinya, kenapa masih Mbok sendiri yang menyiapkan? Kan karyawan Mbok ada banyak. Ada nah, Mbok gak percaya menyerahkan meracik soto sama karyawan. Nanti gak enak malah aku yang repot. Mereka cuma mengantar pesanan saja kepada pembeli. Aku mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan Mbok Karsiem. Pasti sotonya enak. Buktinya banyak pembeli yang antri. Mbok, aku pesan 4. Dibungkus ya, ucapku kepada Mbok Karsiem. Iya. Mbok, Murni, anak bungsu Mbok Karsiem memanggil. Ada apa, Nduk? Mbok Karsiem menjawab tanpa menoleh. Tolong aku sebentar, Mbok, teriak Murni. Tunggu sebentar ya, nah. Iya, Mbok. Aku mengangguk. Mataku terus mengikuti langkah Mbok Karsiem menjauh. Mbok Karsiem cukup lama di dalam sana, membuat aku tidak sabar. Pesanan sotoku hanya tinggal ditambahkan kuah. Aku berinisiatif menuangkan kuah soto ke dalam plastik-plastik pesananku. Aku membuka panci penutup soto. Ku aduk-aduk kuah soto. Aku akan mengambil kuahnya. Tapi apa yang ku dapat bukannya kuah soto, melainkan celana dalam dengan banyak bercak darah, seperti darah perempuan menstruasi. Lancang! Suara Mbok Karsiem menggelegar di belakangku. Sontak aku menjatuhkan pengaduk yang aku pegang. Siapa suruh kamu membuka-buka panci itu? Tanya Mbok Karsiem sengit. Maaf, Mbok. Awas, minggir. Mbok Karsiem menyenggol tubuhku hingga aku hampir terjatuh. Sikapnya berubah 180 derajat dari pertama aku datang tadi. Mbok Karsiem mengambil kuah soto dan memasukkannya ke dalam plastik. Ini. Mbok Karsiem menyerahkan soto kepadaku. Wajahnya muram. Tidak ada senyum sedikit pun. Berapa semuanya, Mbok? Sudah, bawa saja. Tidak perlu bayar. Lain kali jangan datang ke warungku lagi, usir Mbok Karsiem. Soto dari Mbok Karsiem aku buang ke pinggir jalan. Rasanya jijik membayangkan apa yang ada di dalam kuah soto itu. Perutku mual. Bagaimana mungkin penjual makanan memasukkan celana dalam bekas menstruasi ke dalam kuah soto?
Aku muntah mengingat tadi aku sempat mencicipi soto yang dibeli Bapak dari warung Mbok Karsiem. Tanpa aku sadari ada sepasang mata yang memperhatikanku dari jauh. Aku pulang dengan tangan kosong, tanpa membawa apapun di tanganku. Ibu dan Bapak duduk di teras ketika aku pulang. "Mana sotonya, Nah?" tanya ibu. "Aku buang, Bu." "Dibuang?" Bapak mengerutkan kening. "Iya, Pak. Jijik aku makan sotonya Mbok Karsiem." "Jijik kenapa?" "Masa di kuah soto yang berada dalam panci ada celana dalamnya? Mana bekas menstruasi lagi?" ucapku sambil bergidik. "Ah, ngawur kamu, Nah." Ibu tidak percaya. "Bener, Bu. Ngapain juga aku berbohong?" Aku lalu duduk di samping Bapak. Apa Mbok Karsiem melakukan semacam pesugihan ya?" gumam Bapak. "Pesugihan, Pak." "Semacam itulah. Apa benar yang kamu lihat di dalam kuah soto benar-benar celana dalam?" "Bener, Pak," ucapku mantap. "Hih, mana ibu sering banget beli soto di warung Mbok Karsiem lagi," timpal ibuku. Malam ini aku di rumah sendirian. Bapak, ibu dan Aksa pergi ke rumah Bude Parni. Aku tidak ikut karena harus mengerjakan pekerjaanku menulis novel yang tertunda beberapa hari ini. Tiba-tiba lampu mati. "Pakai acara mati lampu segala," gerutuku. Kuhidupkan lampu flash ponsel dan mulai mencari lilin. Hembusan angin menerpa tubuhku. Aku merasa sedang diawasi oleh sesuatu. Setelah mendapatkan lilin, aku kembali ke ruang tengah. Tadi laptopku aku letakkan di sana. Kembali aku mengerjakan pekerjaanku. Baru saja aku mau bekerja, lilin yang aku bawa padam. Aku kembali meraba-raba mencari ponselku. Apa ini? Basah dan lengket. Lama-kelamaan tercium bau anyir darah. Aku terus meraba-raba di antara benda basah dan lengket itu. Akhirnya aku menemukan ponselku. Segera aku hidupkan kembali lampu flash dan betapa terkejutnya aku. Di depanku berdiri sosok berambut gimbal dengan lidah panjang menjulur ke meja sampai menyentuh lantai. Wajahnya sangat mengerikan. Mata makhluk itu hitam legam. Ya Allah, makhluk apa ini? Aku membaca doa. Namun aku sampai lupa doa apa yang kuucapkan. Terdengar suara ketukan di pintu. Itu pasti Bapak pulang. Segera aku berdiri. Aku berjingkat-jingkat melewati lidah makhluk menyeramkan ini. Aku berlari membuka pintu. Jantungku seakan mau lepas dari tempatnya melihat siapa yang berdiri di depanku. Di hadapanku berdiri sosok tinggi besar dengan bulu lebat memenuhi tubuhnya. Tangannya sangat besar dan ukuran setiap jarinya sebesar buah pisang. Makhluk itu menggeram. Matanya merah melotot. Dari sorot matanya sepertinya makhluk ini marah kepadaku. Makhluk itu maju mendekatiku. Aku mundur dan tubuhku menabrak sesuatu. Ketika aku menoleh ke belakang, di belakangku berdiri sosok pocong dengan kain kafan berwarna kecoklatan dan wajah hancur lebur. Mulut pocong itu terbuka lebar. Dari mulutnya keluar cairan merah pekat berbau anyir bercampur busuk. Aku berlari menjauh dari kedua makhluk menyeramkan ini. Sayangnya aku malah menabrak sosok berambut gimbal dengan lidah panjang menjulur ke lantai. Sosok itu menggerak-gerakkan lidahnya yang panjang. Lidahnya yang berbau anyir itu mencambuk tubuhku.
Aku berlari ke sudut ruang tamu. Jantungku berdetak kencang sampai aku bisa mendengar bunyinya. Keringat sebiji jagung memenuhi tubuhku. Aku dikepung ketiga sosok mengerikan itu. Sosok berambut gimbal menjulur-julurkan lidahnya kepadaku. Makhluk bertubuh besar menggeram. Gigi-giginya yang panjang dan tajam sangat menakutkan. Giginya yang seperti pisau itu bisa mencabik-cabik tubuh manusia. Makhluk itu juga mengeluarkan air liur yang sangat bau. Sedangkan sosok pocong terbang melayang-layang di atas kepalaku. Darah dari mulut pocong itu berjatuhan mengenai kepalaku. Perutku serasa diaduk-aduk mencium bau anyir bercampur busuk dari darah yang mengenai kepalaku. Belum lagi bau kedua sosok yang berdiri di hadapanku. Rasanya aku ingin pingsan saja. Ya Allah, ada apa dengan semua ini? Sebelumnya aku tidak pernah melihat makhluk-makhluk menyeramkan ini di rumahku. Asnah, Asnah, buka pintunya, Nduk. Terdengar suara seseorang memanggilku. Astagfirullah, ternyata aku hanya mimpi. Tidak ada sosok-sosok mengerikan di sini. Mimpiku seperti nyata dan sangat menakutkan. Siapa? Aku berdiri dan hendak membuka pintu. Bapak, Nduk. Cepat buka pintunya. Oh, ternyata Bapak. Gegas aku membuka pintu. Bapak hanya sendiri. Tidak ada ibu dan Aska bersamanya. Motor Bapak juga tidak ada. Bapak sendiri. Di mana ibu dan Aska? Motor Bapak di mana? Aku memberondong Bapak dengan rentetan pertanyaan. Ibu dan Aska masih di rumah Bude Parni. Sedangkan motor Bapak ada di bengkel. Bapak masuk ke dalam rumah. Tanpa sengaja tangan Bapak menyenggol tanganku. Tangan Bapak dingin sekali. Apa Bapak kedinginan? Bapak berdiri di ruang tamu. Ia melihat foto keluarga kami. Ia bergeming melihat foto itu. Lantai bekas jejak kaki Bapak kotor dan berlumpur. Sebenarnya Bapak dari mana sih? Sampai kakinya kotor begitu. Bapak dari mana? Kakinya sampai kotor begitu. Jalanan becek, Nduk. Jawab Bapak datar. Aku mengerutkan kening mendengar jawaban Bapak. Di luar sedang tidak hujan. Jalanan pun kering. Kenapa Bapak mengatakan jalan becek? Bapak juga sangat aneh. Biasanya ia banyak bicara. Aku mencoba berpikiran positif. Mungkin karena kedinginan Bapak jadi pendiam. Pak, Asna buatkan kopi untuk Bapak ya. Bapak hanya mengangguk. Ia masih menghadap dinding, di mana terdapat foto keluarga di sana. Bapak semakin aneh saja. Aku pergi ke dapur untuk membuatkan kopi Bapak. Bapakku itu biasanya minum kopi langsung diseduh menggunakan air mendidih. Aku harus merebus air dulu untuk menyeduh kopi. Malam ini terasa berbeda. Entah perasaanku saja atau memang ada sesuatu. Angin berhembus kencang. Pintu dapur sampai terbuka karena angin yang begitu kencang. Aku berjalan ke pintu dan menutupnya. Tengkuku meremang ketika akan menutup pintu. Apalagi di belakang dapur hanya ada kebun pisang yang gelap. Tunggu, aku seperti melihat sesuatu di sana. Di kebun pisang itu ada sesuatu meliuk-liuk. Aku memicingkan mata demi bisa melihat apakah yang meliuk-liuk itu. Mungkin saja itu daun-daun pisang yang kering. Tapi kenapa daun pisang itu seperti anak kecil yang sedang bermain melompat-lompat? Aku bergeming melihatnya. Tanpa sadar apa yang aku perhatikan itu sudah berada di depan pintu. Tepat di depan wajahku.
Ternyata itu bukan daun pisang yang kering, tapi sosok pocong dengan kain kafan berwarna kecoklatan, seperti yang ada dalam mimpiku. Dari mulut pocong itu mengalir darah berwarna kehitaman dan berbau anyir bercampur busuk. Dengan cepat aku membanting pintu. Tak lupa aku mengunci pintunya. Jantungku berdegup sangat kencang. Keringat membasahi dahiku. Asnah. Sebuah tepukan mendarat di bahuku. Bapak, bikin aku kaget saja, ucapku sambil mengurat dada. Bapak lapar, Nduk. Waduh Pak, gak ada makanan. Karena Bapak, Ibu dan Aska ke rumah Bude Parni buat acara syukuran. Jadinya Ibu gak masak tadi sore. Aku cuma buat mie dicampur telur. Papa mau Asna buatkan? Boleh, jawab Bapak datar. Aku menghidupkan kompor, merebus air dalam panci berukuran kecil. Aku memasukkan mie ke dalam panci. Tak lupa aku masukkan 2 butir telur dan juga sayuran hijau ke dalamnya. Aku memindahkan mie instan yang sudah matang ke dalam piring. Ini Pak. Aku meletakkan piring berisi mie instan ke atas meja di depan Bapak duduk. Bapak mulai memakan mie yang kubuatkan tadi. Aku perhatikan Bapak makan tidak seperti biasanya. Kali ini Bapak makan seperti orang kelaparan yang berhari-hari tidak makan. Cepat sekali Bapak makan. Setelah menghabiskan mie, Bapak menatap nyalang. Ia berjalan ke lemari pendingin. Bapak membukanya dan mengambil telur itu. Ia memakannya mentah-mentah. Apa yang Bapak lakukan? Tegurku. Bapak menoleh. Ia menyeringai dengan telur mentah menetes-netes dari mulutnya. Kamu siapa? Kamu bukan Bapak. Aku mundur sampai menabrak lemari yang ada di dapur. Sosok yang menyerupai Bapak tertawa. Ia lalu berubah menjadi makhluk tinggi besar berbulu lebat seperti dalam mimpiku. Pintu dapur yang tadi sudah aku kunci terbuka sendiri. Di depan pintu sosok pocong tadi terbang melayang-layang. Ia terbang mendekatiku. Aku dikepung 2 sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Tubuhku rasanya panas dingin, keringat bercucuran, kaki gemetar. Aku ingin berlari namun tungkai kakiku rasanya lemas. Aku terduduk di lantai dapur. Tanganku menyentuh sesuatu. Aku menunduk demi melihat apa yang sudah aku pegang. Sebuah benda panjang dan lengket. Mataku mengikuti di mana akhir benda itu. Sebelumnya aku belum pernah melihat benda ini di rumah. Astaga, ternyata benda panjang yang lengket itu berakhir di mulut sosok yang amat menyeramkan. Sosok berambut gimbal dengan lidah panjang persis seperti di dalam mimpiku. Aku melepaskan benda yang ternyata itu lidah makhluk itu. Air liur sosok berambut gimbal itu menetes-netes. Baunya sangat busuk. Perutku mual mencium baunya. Bukan hanya dalam mimpiku saja. Makhluk-makhluk ini benar-benar mendatangiku. Aku ingin mengucap doa namun otakku tidak bisa mengingat doa satupun. Kamu ingin menjadi santapanku? Sosok berambut gimbal itu bicara. Suaranya amat menakutkan. Pergi kalian! Aku memberanikan diri untuk bicara. Aku bicara sambil menutup mata. Aku takut melihat wujud makhluk-makhluk menyeramkan itu. Ketiga makhluk itu tertawa keras. Mereka menertawaiku yang ketakutan. Beberapa saat kemudian hening. Aku membuka mata. Ketiga sosok tadi sudah tidak ada. Aku menghembuskan napas.
Lega karena makhluk tadi sudah tidak ada. Terdengar suara pecahan benda di depan. Aku berdiri. Takutnya ada maling masuk rumah dan memecahkan kaca. Suara itu berasal dari ruang tamu. Aku berlari ke ruang tamu. Ternyata suara itu berasal dari foto keluarga yang jatuh. Bingkai kaca foto itu pecah berkeping-keping. Aku menyingkirkan pecahan-pecahan kaca dan mengambil foto keluarga berukuran besar itu. Keningku berkerut. Foto keluarga ini tidak pernah goyah. Kenapa bisa jatuh? Aku letakkan foto di atas meja. Keanehan terjadi. Dari foto itu mengeluarkan darah. Ah! Aku melemparkan foto itu. Tanganku berlumuran darah. Darah dari foto semakin banyak. Dari mulut, hidung dan mata kami mengalir banyak darah. Bau anjir sangat menusuk penciumanku. Setelah darah berhenti mengalir, Bapak di dalam foto sangat menyeramkan. Ia melirikku dan menyeringai. Seringainya sangat menakutkan. Terdengar suara bersaut-sautan. Bersamaan dengan itu lampu hidup mati. Makhluk-makhluk menyeramkan itu kembali muncul. Aku berlari menjauh dari mereka. Tanpa sengaja aku menjatuhkan pecahan kaca dan terinjak. Beberapa kaca menusuk kakiku. Rasanya sangat sakit dan perih. Darah segar mengalir deras. Tubuhku gemetar dan lemas. Makhluk-makhluk menyeramkan itu kian dekat. Aku berlari menghindar dengan pecahan kaca masih menancap di telapak kakiku. Tak kuhiraukan rasa sakit yang mulai menjalar. Aku berlari masuk ke dalam kamar. Setelah menutup pintu, aku melompat ke atas tempat tidur. Kuambil ponselku yang tergeletak di atas nakas. Aku mencari nomor Aska. Sial, tidak ada sinyal. Aku kembali menghubungi Aska dan tersambung. Aska, cepat pulang. Mbak takut sendirian di rumah. Itu akibat kamu lancang. Aku akan membuatmu tutup mulut. Bukan suara Aska yang kudengar, melainkan suara Mbok Karsiem. Aku melempar ponsel ketika dari sambungan telepon bukan suara Aska, bapak atau ibu, melainkan suara Mbok Karsiem. Telapak kakiku semakin sakit saja. Darah masih mengalir sampai membasahi spray. Aku terkejut ketika melihat telapak kakiku. Banyak potongan kaca dan juga serpihan kecil-kecil menancap di sana. Aku mencabut potongan kaca berukuran besar. Sakit sekali rasanya. Potongan kaca berukuran besar itu menancap cukup dalam. Aku kembali mencabut 3 potongan kaca dari telapak kakiku. Kepalaku sakit. Penglihatanku kabur. Sebelum aku kehilangan kesadaran, ketiga sosok menyeramkan itu berdiri tidak jauh dari pintu. Mereka menatapku tajam. Mereka mendekatiku. Karena tubuhku lemah dan banyak kehilangan darah, aku tidak bisa menjauh dan tetap berada di tempat tidur. Singkat cerita, aku membuka mata. Aku berada di ruangan serba putih. Aku menyipitkan mata menyesuaikan cahaya yang masuk ke kornea. Aku berada di ruang serba putih. Terdapat gorden berwarna hijau sebagai pembatas. Tadi aku berada di kamar. Siapa yang membawaku ke sini? Kulihat kakiku yang menginjak pecahan kaca tidak lagi mengeluarkan darah dan juga sudah diperban. Aku kembali memejamkan mata, mengingat rangkaian kejadian menakutkan yang aku alami. Sosok pocong, sosok berambut gimbal dan sosok tinggi besar selalu terbayang. Terdengar suara pintu berderit. Aku tidak bisa melihat siapa yang datang karena terhalang gorden.
Ibu, ibu, ibukah itu? Tak ada jawaban. Aku hanya melihat sepasang kaki pucat dari balik gorden. Apa itu kaki ibu? Kenapa ibu tidak menjawab panggilanku? Aku turun dari ranjang. Penasaran kenapa ibu tidak menjawab panggilanku. Aku berjalan berjingkat karena kaki masih sakit. Kusibakan gorden pembatas dan melihat seorang wanita berdiri membelakangiku. Dia bukan ibu. Aku merasa tidak asing dengan wanita ini. Aku pegang bahu wanita itu. Ia menoleh. Aku sangat terkejut ketika ia menoleh. Dia adalah seorang wanita berwajah pucat dan memiliki wajah sepertiku. Ya, itu memang wajahku. Kenapa Asnah? Jangan takut. Aku adalah dirimu sendiri. Dia tersenyum. Senyumnya terlihat sangat seram. Pergi! Teriakku. Pergi! Pergi! Ucapku berkali-kali. Aku dalam wujud lain menyeringai. Hingga ia hilang begitu saja. Asnah! 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 Bangun, Dok! Aku mendengar suara ibu dan juga goncangan di tubuhku. Aku membuka mata. Ibu, Papa dan Aska terlihat panik. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Nah. Kamu membuat ibu, Papa dan Aska khawatir saja. Ucap ibu. Ia menyelipkan anak rambutku ke belakang telinga. Aku ada di mana? Kamu ada di rumah sakit. Semalam waktu kami bertiga pulang, kamu pingsan di dalam kamar dengan kaki penuh darah. Jelas Papa. Ada pecahan kaca di dekat tempat tidurmu, Mbak. Timpal Aska. Apa yang sebenarnya terjadi, Nah? Tanya ibu. Aku membuka mulut dan mengatakan apa yang terjadi semalam. Namun aku hanya bisa membuka mulut dan tanpa bisa berbicara. Lidahku terasa keluh. Kenapa, Nah? Ada apa? Aku berusaha untuk berbicara namun tetap tidak bisa. Di sudut ruangan, sosok berambut gimbal dengan lidah panjang tersenyum menyeringai. Pak, kenapa dengan Asnah ya? Ibu jadi khawatir. Ibu mengelus kepalaku. Untung saja semalam kita segera pulang, Bu. Mbak Asnah kehilangan banyak darah. Kalau kita terlambat sedikit, bisa-bisa nyawa Mbak Asnah melayang. Timpal Aska. Tutup mulut muka. Jangan bicara yang tidak perlu. Nanti Bapak panggilkan Mbah Broto, Bu. Tugas Papa. Sekarang saja, Pak. Ibu tidak mau terjadi apa-apa terhadap Asnah. Ibu menarik tangan Papa. Baiklah, Bu. Papa akan ke rumah Mbah Broto sekarang. Papa berdiri. Ia meninggalkanku dan ibu sendiri. Ya Allah, Nah. Kenapa bisa sampai begini? Seharusnya ibu tidak meninggalkanmu di rumah sendiri. Ibu meneteskan air mata. Kuusap air mata ibu. Aku memberi isyarat dengan menggelengkan kepala. Memang bukan salah ibu dengan apa yang terjadi kepadaku. Salahku sendiri yang tidak mau ikut ke rumah Bude Parni. Tak lama kemudian Papa datang bersama Mbah Broto. Dukun itu terbelalak melihatku. Anakmu diikuti 3 jin, Mat. Ucap Mbah Broto. Diikuti 3 jin, Mbah.
Iya, entah apa yang telah dilakukan anakmu sampai ketiga jin itu mengikutinya. Lalu bagaimana, Mbah? Apa yang harus kita lakukan? Kasihan Asna tidak bisa bicara. Ibu duduk dengan gelisah. Mata Mbah Broto terpejam. Bibirnya komat kamit membaca sesuatu. Beberapa saat kemudian ia membuka mata. Ketiga jin itu sangat kuat. Mereka meminta persembahan sebagai ganti suara Asna. Jika tidak, Asna tidak akan bisa bicara untuk selamanya, ucap Mbah Broto. Persembahan, Mbah. Mata ibu membola mendengar perkataan Mbah Broto. Iya, mereka meminta persembahan 1 ekor kambing jantan, jelas Mbah Broto. Apapun itu, yang penting suara Asna kembali, Mbah, ucap Bapak Mantap. Carikan saja kambing jantan. Nanti biar aku yang urus semuanya, ucap Mbah Broto. Baik, Mbah. Aku sudah memagari Asna. Mereka tidak akan berani mengganggunya. Dan untuk suara Asna yang mereka ambil akan dikembalikan setelah kalian memberikan persembahan kepada mereka. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Aku pulang dulu. Nanti malam aku kembali lagi. Dengan catatan sudah ada kambing jantan yang akan dipersembahkan. Mbah Broto berdiri. Sebelum pergi ia memegang kepalaku dan meniupkan sesuatu di ubun-ubunku. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.